Hello Sobat Ojekis, sekarang kita sudah bersama dengan Nissan Teana tahun 2016. Iya, mobil yang satu ini itu seolah tenggelam di bayang-bayang para rival utamanya dari Jepang. Sebut saja Toyota Camry dan Honda Accord. Padahal sejak dulu mobil ini terkenal sangat nyaman, bahkan paling nyaman untuk di kelasnya. Dan sekarang untuk harga secondnya itu udah lebih murah dibandingkan LMPV baru. Penasaran? Dan juga selain nyaman, ia pun dilengkapi beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh pesaing-pesaingnya gitu ya. Jadi kayak apa sih sedan nyaman dari Nissan yang sekarang mungkin sudah punah di Indonesia? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Tojengki, sebelum kita bahas lengkap Nissan Teana, izinkan kami untuk sedikit mempromosikan produk auto detailing dan coating paling top, apalagi kalau bukan the one and only Top Coat. Di Top Coat, mobil kalian di-coating menggunakan bahan Sapphire Serum. Ia sebuah bahan premium di atas nano ceramic biasa yang bisa bikin mobil kalian selalu wet look dan senantiasa kinclong abis. Dan pastinya kalau kalian mau kinclongin mobil di Top Coat, lagi ada promo spesial nih khusus buat para auto junkies dengan menggunakan kode promo Lucknuts with Top Coat berupa diskon 20% untuk setiap treatment coating. Pas banget nih kan abis liburan ya kan? Caranya gampang banget, cukup screenshot layar ini dan tunjukin ke admin lewat order via Instagram @topcoat_Indonesia atau bisa juga via WA di nomor 0895 1703 1675. Ingat, jangan sampai salah ya guys. Promo ini sangat terbatas, jadi jangan sampai kalian ketinggalan ya. Pastikan kalian booking sekarang juga karena slotnya limited banget. Gak lupa juga bagi kalian yang tertarik untuk bisnis salon mobil itu bisa banget loh, karena Top Coat sedang membuka peluang kerjasama dengan sistem kemitraan. Yuk yang hobi otomotif, mending sekalian buka bisnis otomotif bareng Top Coat. Eksteriornya terlihat elegan, timeless, dan aristokratik, menggabungkan DNA mewah dari Infiniti dengan DNA sporty dari Nissan Fairlady Z. Nah, Tojekis, Nissan Teana tahun 2016, iya, ini merupakan generasi kelima di keluarga Teana Global atau yang di luar sana mungkin lebih dikenal dengan nama Nissan Altima gitu ya. Dan ini adalah Teana ketiga yang masuk ke Indonesia. Dan semenjak pertama kali dulu awal masuk ke Indonesia, nama Teana itu udah sinonimus dengan sedan bongsor yang sangat nyaman dan sangat enak banget buat di chauffeurin gitu ya. Dan ini merupakan Teana yang terakhir karena Altima generasi ke-6 itu yang bentuknya seperti ini tidak kembali dijual di sini sebagai Teana. Itu sangat disayangkan gitu ya. Jadi kenyamanan khas Teana yang paling sempurna bisa ditemukan di mobil ini, dan harga mobil ini sekarang sudah secondnya lebih murah dibandingkan LMPV baru yang rata-rata udah tembus 300 jutaan semua. Sebut saja Veloz atau Expander gitu ya. Ini sekarang lebih murah. So kayak apa sih sedan dengan harga yang cukup oke yang bisa bikin kalian terlihat sangat jumawa gitu ya. Nah sekarang kita bahas eksterior dulu, mulai dari belakang seperti biasanya. Nah dari atas dia tuh udah nggak ada antena-antenaan gitu ya, karena antenanya sudah built-in ke kaca belakangnya sini, termasuk ada rear defogger juga. Dan bentuknya tuh sekarang tuh jadi jauh lebih edgy. Kalau yang sebelumnya kan dia bulat, aristokratik banget. Sekarang dia udah ada aksen yang tajam-tajam, kayak ada semi ductile di sini. Kemudian ada aksen chrome yang hanya satu bar di bagian belakang sini gitu, yang juga tajam gitu ya, sehingga membuatnya terlihat sedikit lebih sporty. Badging tentunya Nissan di tengah, masih pakai logo yang lama Teana, dan ada 2.5 XV karena ini memang tipe yang XV 2500 cc. Termasuk untuk bagian transmisinya yang juga terkenal dengan kehalusannya, yaitu Pure Drive Xtronic CVT dari Nissan. Ke bawah lagi, desain bumpernya walaupun dia terlihat cukup sederhana, tapi lagi-lagi dia lebih sporty dibanding yang generasi sebelumnya karena dia udah ada kayak aksen semi-semi diffusor gitu di bagian bawah sini. Dan yang kita suka,
Walaupun ini bukan varian yang 3500 cc kayak contohnya Camry 3,5 atau Accord 3,5 yang baru dapat dual muffler, ini varian yang 2,5 pun sudah dapat dual muffler di bagian belakang sini. Jadi tampilannya tuh oke banget lah, really nice. Kemudian untuk unsur safety, bumpernya udah dilengkapi dengan 4 titik parking sensor yang sewarna body, jadi udah rapi, termasuk ada kamera mundur yang disematkan di bagian belakang sininya. Taillights, nah ini juga salah satu perubahan yang cukup signifikan dibanding yang sebelumnya, karena kan kalau yang sebelumnya dia lebih kotak-kotak gitu, sekarang dia jadi melancip-lancip gitu ya. Dan di sini pun lampu senja, lampu rem sudah LED yang bentuknya bumerang seperti ini, karena memang kan dia mengambil DNA dari Nissan Fairlady yang serba bumerang-bumerang gitu. Walaupun memang untuk lampu mundur dan lampu sein dia masih bohlam biasa. Para aristokrat dari si Teana yang gak bisa ditemukan di Camry maupun Accord, pertama-tama kelihatan dari bagian daylight openingnya alias bagian jendelanya gitu ya. Karena rata-rata rivalnya itu hanya putus sampai di bagian sini aja. Sedangkan untuk Teana, dia ada tambahan kaca belakang di bagian sebelah sininya, kayak sedan-sedan mewah dari Eropa gitu ya. Yang artinya penumpang belakang itu bakal dapat cahaya lebih dari bagian pundak belakang sehingga terasa lebih lega dan lebih nyaman. Jadi oke lah, di sini kelihatan bahwa Teana memprioritaskan penumpang belakangnya. Jadi nice. Tentunya ini pun sudah dilapis chrome dan semua pilar-pilar di mobil ini sudah dilapis dengan black glossy. Ya, jadi nggak kayak mobil murah gitu. Nice. Ke bawah lagi, door handle dia sudah full chrome, termasuk ada smart entry untuk kedua pintu depannya, dan ini pun sama udah full chrome juga smart entry. Jadi really nice. Di bawah dia nggak ada permainan aksen apapun, cuma ada kayak subtle karakter lain di sini yang membuat sampingnya terkesan elegan dan tidak berlebihan. Ke depan lagi, spion dia sewarna body, dan ini pun bahkan tangkai spionnya sudah glossy semua gitu ya. Jadi kesannya itu premium, termasuk spionnya ini udah electric track, udah electric adjustment, dan ada lampu sein juga di bagian sini yang sudah LED tentunya. Nah, kita bahas mengenai kaki-kaki dari si Teana. Memang secara desain pelek ini terlihat cukup sederhana karena dia 5-spoke model blade kayak gini, dan dia masih single tone warna silver aja. Tapi ya masih period correct lah, nggak masalah. Dan ini pun desainnya ya udah lumayan oke lah ya, nggak yang polos-polos amat gitu. Dan ini sendiri dia ring 17 inci dibalut dengan ban yang memang ini bannya udah belang. Dia aslinya itu Michelin Primacy kayak yang di bagian belakang, tapi yang depan ini dia udah diganti dengan Dunlop SP Sport dengan ukuran 21555 R17. Pengereman depan cakram, belakang tentu sudah cakram juga karena kan ini kelasnya sudah semi premium. Termasuk untuk safety, dia pun udah standar kayak ABS, EBD segala macam udah ada, termasuk kayak traction control, stability control gitu-gitu juga sudah hadir di sini. Dan hal yang paling bikin gue impress dari sebuah Nissan Teana adalah evolusi dari desainnya yang tidak meninggalkan desain dari generasi previousnya gitu ya. Dari generasi yang pertama kali masuk Indo sampai yang kedua sampai yang ini yang terakhir pun, dia evolusi desainnya tuh kelihatan. Jadi gak yang terlalu beda banget, tapi kelihatan kalau ini sudah dimodernisasi. Nah, pertama-tama dia lebih membulat jauh karena dia mendapat sentuhan desain ala-ala Infiniti gitu ya, kayak Nissan Fuga gitu-gitu. Makanya terlihat jadi jauh lebih ngebulat. Termasuk untuk grillnya, sekarang pun dia jadi jauh lebih tajam. Kalau yang sebelumnya kan dia agak ngebulat-bulat gitu, ini striking banget gitu. Grillnya pun two tone, ada chrome di bagian luar termasuk di bagian bilah-bilah sini, dan di bagian belakangnya ada warna silver juga. Jadi dia nggak terlalu berlebihan chrome-nya. Bumpernya RDM kecil di bagian bawah sini, dan ada housing besar untuk fog lamp di sini yang menyatu dengan banyak banget lampu karena lampunya pun dia dual tier. Safety di bagian depan sudah ada corner sensor, jadi udah canggih. Dan speaking soal lampu, dia pun desainnya ngikutin garis yang ini, jadi dia tajam gitu ya, boomerang shape. Lagi-lagi desain-desain dari Nissan Fairlady terbawa di sini. Lampunya juga pada zamannya udah cukup canggih karena dia sudah HID projector. Ya udah oke lah. Walaupun sisanya dia masih bohlam. Contohnya lampu senja di bagian bawah sini masih bohlam, lampu seinnya juga ada di bagian bawah juga masih bohlam juga, dan high beam di sini pun masih bohlam juga. Termasuk fog lamp juga disematkan di bagian bawah sini juga masih bohlam. Tapi headlamp spot malam ini udah nyala putih, jadi udah cukup modern lah untuk today standard. Dan secara overall, desain dari si Nissan Teana generasi kelima atau yang ketiga yang masuk ke Indonesia menurut gua masih terlihat cukup up to date berkat desainnya yang memang terlihat cukup timeless. Dia nggak terlalu rame, nggak terlalu yang in your face banget, cukup elegan, dan ada nafas desain-desain dari Infiniti yang bikin dia mewah, sekaligus ada nafas desain juga dari 370Z yang bikin dia cukup sporty. Dan ini sepertinya patut dilirik buat kalian yang nyari sedan besar.
Interior paling berasa cozy, mewah, dan nyaman dibandingkan dengan teman-temannya. Apalagi dengan adanya sunroof, jok super empuk, dan tentunya Bose Audio bikin makin asik. Nah, pas kalian mau masuk, kalian disambut dengan pintu yang beratnya cukup hefty khas dengan sebuah sedan premium dari Jepang. Termasuk di sini pun ada seal plate yang memang walaupun gak ada namanya, tapi ada aksen aluminiumnya, jadi cukup mewah gitu ya. Oke, masuk. Nah, ini guys, interior dari sini Nissan Teana generasi kelima tahun 2016. Sebelum kita bedah interior, desain, fitur, dan lain-lain, seperti biasa, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke channel kami Laknat Soto Jangki. Jangan lupa klik tombol like-nya dan juga klik tombol loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan juga main-main ke Instagram kami di Laknats_AJ. Seperti itu. Oke. Seperti biasa, kenal dulu dengan kuncinya ya. Yang bentuknya itu seperti ini. Nah, ini memang kunci Nissan yang udah dipakai dari seluruh lineup Nissan, dari yang paling bawah sampai yang Nissan GT-R, Nissan Fairlady, semua pun kuncinya sama seperti ini gitu, model Tamagotchi sebutannya. Dan di sini ada 4 buah tombol, lock, unlock, untuk buka bagasi dan untuk panic button, seperti itu aja. Dan tentunya kita pengen coba denger dulu suara mesinnya kayak apa sih gitu kan. Tombolnya udah engine start di bagian sini, tinggal foot on the brake. Yuk kita start up dulu. Nah, Autojangkis, untuk urusan berpacu, Nissan Teana generasi ini memang sudah tidak ditawarkan dengan varian fisik seperti yang sebelumnya, namun mesinnya masih cukup oke kok. QR25DE 2500cc inline 4 DOHC bertenaga 170 HP dengan torsi 234 Nm yang dimate ke transmisi Xtronic CVT berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 11 detik, yaitu biasa aja, tapi konsumsi BBM-nya cukup irit. Bisa mencapai rata-rata 1:11,5 dan top speed-nya bisa mencapai 200 km per jam. Oke lah ya. Oke, lanjut bahas interior dari si Nissan Teana. Nah, pertama-tama pas masuk, yang pengen gua highlight adalah karpet dari mobil ini. Iya, kalian bisa lihat di bagian bawah sini, karpetnya tuh plush dan plump dan tebel banget gitu ya. Berasa kayak karpet-karpet di sedan mewah Eropa. Ini tuh enak banget. Kalau kalian nyeker lepas sepatu, taruh kaki di sini, kayak empuk dan tebel banget. Jadi luar biasa. Termasuk di bagian driver, di karpetnya ada emboss Teana yang juga terbuat dari plat besi. Jadi nice lah, attention to detailnya. Dashboardnya dia two tone, jadi bagian atas ini dia hitam dengan aksen warna beige gitu di bagian bawahnya yang terang. Jadi interiornya kesannya tuh luxurious gitu ya, terkesan luas. Materialnya juga udah empuk-empuk tentunya ya, di bagian sini udah empuk-empuk juga gitu. Sampai door trim juga udah empuk, jadi udah terasa premium lah. Termasuk ada aksen lagi wood panel di sini dan di door trimnya yang bikin interior terasa lebih mewah lagi. Namun gak hanya mewah, ini kan sedannya juga sedikit mencoba sporty karena ada DNA dari Nissan Z gitu kan, masih ada aksen kayak silver di sini, ada aksen black glossy di sini gitu ya. Jadi semuanya manis. Glove box tentu sudah soft opening dan dia besar banget, bahkan muat sampai manualnya ke bagian all the way dalam sana gitu ya. Jadi nice banget. Ke tengah, dari bagian atas pasti kalian langsung lihat di situ ada center speaker besar dengan logo Bose. Iya, jadi mobil ini dari factory sudah dilengkapi dengan premium sound, alias audionya itu sudah Bose Audio. Jadi suaranya itu udah paling enak lah di kelasnya. Accord Camry lewat sama mobil ini. Ke bawah lagi, sini pun ada infotainment yang memang dia masih terasa old generationnya karena dia bukan touchscreen tentunya, dan dia layarnya memang agak kecil. Tapi menurut gua ya rata-rata orang yang pakai mobil ini kan di chauffeurin gitu ya, jadi di sini nggak perlu terlalu fiddle gimana-gimana. At least dia inputnya itu udah lengkap lah. Di atas sini udah ada slot buat CD, kemudian udah ada untuk aux in juga di bagian sini, radio udah ada tentunya, dan untuk USB pun udah ada di bagian bawah sininya. Climate controlnya tentu dia sudah digital dan kalian bisa dual zone juga, jadi kanan dan kiri bisa di set temperatur yang berbeda. Termasuk di sini pun udah lengkap arah semburnya, bisa ke kepala, kaki aja, kaki dan front defogger pun udah ada, dan balik ke kepala lagi. Termasuk ada tombol untuk rear dan front defogger di bagian kirinya sebelah sini. Bawahnya sini wood panel gini aja, tapi kalau kalian buka wood panelnya, di sini ada tempat penyimpanan untuk kalian naruh beberapa hal, dan ini pun dilapis velvet, iya, jadi mewah gitu ya, enak dipegangnya. Dan juga ada
12 volt socket termasuk input untuk USB-nya di bagian sebelah sini. Kalau lagi nggak dipakai, tinggal kalian tutup aja, maka dia langsung seamless wood panel seperti ini, jadi cukup rapi. Kemudian ada 2 buah cup holder yang juga ada ring chrome-nya gitu ya, jadi kesan itu mewah banget. Dan di belakangnya ada lagi tempat open storage buat kalian nyimpen beberapa hal. Transmisi dia otomatis dan tentunya CVT khas Nissan, dia pakai Xtronic CVT, dia modelnya straight shifter kayak gini, PRND dan ada S. Walaupun memang mobil ini tidak didesain untuk sporty driving karena tidak ada manual shift mode dan tidak ada paddle shift juga di bagian setirnya. Tapi impresi berkendaranya kita bisa berani jamin ini tuh paling smooth di kelasnya gitu ya, dibanding Camry maupun Accord yang segenerasi ini. Dia meredam kejut dengan sangat baik. Konblok di sini kalau kita jalan tuh hampir nggak berasa, dan bantingannya pun sangat amat empuk banget. Jadi mobilnya berasa ngambang dan berasa sangat-sangat nyaman sekali. Really nice lah. Ke belakang lagi, armrest cukup besar. Jadi kalau kalian nyetir, ini armrest tuh all the way nopangnya sampai ke pergelangan tangan kalian. Jadi enak banget buat dibawa nyetir santai. Kalau dibuka, ini ada dual tier. Tier pertama itu untuk tipis kayak gini buat taruh karcis atau sejenisnya. Dan bisa dibuka lagi untuk tier yang kedua yang lebih dalam. Dan di sini pun masih ada 12 volt socket lagi buat kalian nge-charge handphone atau sejenisnya. Joknya tentu sudah kulit gitu ya, dan khas dengan Nissan, joknya tuh emang empuk banget. Kan mereka nyebut ini kayak zero gravity atau anti gravity seat atau apalah itu yang katanya di co-develop bersama NASA supaya memberikan kalian experience kayak naik di pesawat-pesawat antariksa yang kayak berasa ngambang gitu. Tapi memang joknya tuh enak sih, diakuin lah. Jok Nissan generasi ini itu empuk-empuk dan terasa nyaman banget. Pengaturan joknya di bagian depan dua-duanya sudah elektrik, di bagian sini bisa dilihat untuk passenger pun sudah elektrik, dan untuk driver dia lebih lengkap karena dia udah ada sliding, udah ada reclining, udah ada seat height adjuster 2 arah, termasuk ada electric lumbar support juga yang kalian bisa setting di sini. Dan joknya itu plush dan empuk banget. Setirnya bisa ada pengaturan juga di bagian bawah sini. Memang masih manual pengaturannya, tapi udah bisa tilt dan udah bisa teleskopik juga. Jadi nyari posisi yang enak tuh udah gampang banget. Termasuk yang kita suka di sini, setirnya itu dia sewarna dengan ini ya. Jadi dia tidak hitam tapi dia beige kayak gini ya, dengan lapisan kulit yang nyaman digenggam. Dan ini pun model setirnya dia udah kayak Nissan kekinian, tapi dia tampil lebih dewasa berkat warnanya yang beige kayak gini. Walaupun klaksonnya masih sangat menyedihkan, suaranya kayak gini. Tidak berwibawa, harus kalian ganti. Tapi at least di sini untuk tombol-tombolnya itu udah lengkap. Di bagian kiri ada audio steering switch, udah source, ada untuk sync track, ada untuk volume, dan untuk MID-nya di bagian sebelah sini. Di bagian kanan ada tombol untuk cruise control, Bluetooth teleponi, dan untuk voice command seperti itu. Nah, perlampuan dia sudah auto headlamp berkat sensor yang ada di bagian atas sini, walaupun dia di bagian sininya juga sudah auto wiper. Jadi udah nggak perlu kalian sentuh kanan dan kiri. Speedometernya lagi-lagi desainnya ngeblend antara mature dengan sporty, karena dia udah desain Nissan kekinian pada eranya yang ala-ala motorcycle inspired gitu. Tapi di bagian kanan dan kirinya dialnya itu terlihat sangat mature dengan font yang bagus. Di tengah ada untuk controls MID-nya di bagian kiri sini, dan ini pun kalian bisa lihat di sini banyak banget ya. Kalian bisa kayak lihat safety-nya kayak gimana. Kalian bisa lihat untuk steeringnya average fuel consumption, average speed, ada driving information, ada untuk multimedia information kayak sekarang lagi CD track 5 gitu. Kemudian ada warning confirmation, sekarang lagi terbuka pintunya, ada door ajar juga, termasuk ada settingnya sendiri, ada driver assistance, vehicle setting, main menu selection, body color bisa diganti-ganti. Di sini banyak yang menarik, ntar gue bahas di bagian interestingnya juga. Nah, pas kita mundur, di sini pun tentunya udah ada kamera mundur yang walaupun memang guidance lainnya belum dynamic, tapi dia at least udah ada, walaupun dia agak kecil ya, karena kan layarnya tuh agak kecil, tapi at least dia cukup high resolution, jadi udah bagus lah. Parking sensornya menyatu ke MID yang ada di bagian sini, jadi udah 3D dan udah oke banget. Ke kanan lagi, di sini banyak tombol-tombol yang bisa kalian pakai gitu ya. Ada kayak trip reset, ada untuk brightness ini, dan termasuk ada tombol untuk buka bagasi. Ada sederet tombol lagi, ada untuk matiin vehicle stability control, ada untuk buka rear curtain. Iya, karena mobil ini udah ada rear curtain tentunya. Kalau gua pencet, kalian lihat ke belakang, itu bisa dinaikkan supaya passenger belakang berasa lebih adem, nggak panas. Dan ada tombol untuk eco mode. Ke bagian samping door trim,
Nah, door trimnya juga udah ada lapisan kulit juga di tempat kalian taruh tangan. Semuanya udah serba empuk dan ada aksen wood panel lagi. Termasuk di bagian bawahnya itu ada tempat penyimpanan bottle holder dan ada door pocket di bagian belakangnya. Dan di bawahnya juga ada lampu warning light supaya kalian buka pintu ini di jalan, kalian tetap kelihatan oleh orang-orang yang sedang berkendara. Seperti itu. Dan yang kerennya di bagian driver side sini, dia di bagian door trimnya ada memory seat. Iya, ada 2 slot, kalian bisa set di bagian sini. Ditambah lagi dia pun sudah ada easy entry dan exit. Jadi pas kalian matiin mobilnya, otomatis dia akan nge-retract joknya supaya kalian keluar dan masuknya lebih mudah. Ke atas, ini bagian rear view mirror sudah day night view-nya udah otomatis, alias dia sudah electrochromatic gitu ya. Jadi kalian nggak perlu adjust lagi, dia bakal auto dimming. Dan ke bagian overhead console ada tempat buat nyimpen kacamata yang lagi-lagi dalamnya sejenis wool kayak gini, jadi kacamata kalian nggak baret. Ada untuk speaker dan mic untuk microphone, dan di bagian atasnya juga ada lampu-lampuan yang di sini sudah LED. Iya, pada zamannya ini masih langka loh. Lampu LED kan sekarang udah nurun ke Veloz, tapi pada zaman ini masih langka. Termasuk dia ada ambient light di tengah dan ada controls untuk sunroof. Iya, lagi-lagi ini adalah fitur yang kalian nggak bisa temukan di kompetitornya, karena rata-rata sedan besar di Indonesia, sebut saja Camry dan Accord, tidak peduli dengan sunroof. Bahkan Accord itu baru dapat sunroof di generasi sekarang yang improvement baru aja beberapa minggu lalu, dan itu harganya sudah 800 juta rupiah. Kalau kita buka bagian sun visor-nya, ini pun sun visor-nya pun empuk, dan kalau dibuka lagi di sini dia dua-duanya udah ada kaca, termasuk udah ada lampunya, dan lampunya unik karena dia neranginya itu dari atas ini gitu ya. Jadi kalau kalian ngaca tuh benar-benar langsung dari tengah, kalian bakal berasa glowing dan cakep banget lah intinya. Oke, lanjut masuk ke baris kedua, tempat di mana rata-rata orang pemilik Teana itu akan berada. Pas kalian masuk, kalian disambut oleh pintu yang beratnya sama hefty-nya kayak yang di bagian depan, jadi udah premium. Termasuk tetap diberi seal plate di bagian bawah yang ada aksen aluminiumnya, jadi bagian depan dan belakang itu tidak dianaktirikan. Nice. Masuknya juga ini nggak perlu nunduk banget karena dia atapnya lumayan tinggi gitu ya. Memang ini peduli banget sama orang belakang gitu ya, jadi nice banget. So, begini tuh guys, rasa duduk di baris kedua dari sini Nissan Teana generasi kelima tahun 2016. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini, gue masih ada ruangan yang gede banget, masih ada 10 jarian gitu ya. Jadi, legroom sama sekali nggak masalah. Termasuk di bawah, kalian bisa masih molosin kaki ke bawah jok depan dikit-dikit gitu ya, kalau kalian pengen selonjoran. Headroom sama, karena dia kan atapnya tuh melandai itu tinggi, termasuk di bagian belakang sini pun ada third window kayak yang tadi gue bilang. Jadi headroom pun masih sangat terjaga, masih ada 5 jari. Untuk rata-rata orang Indonesia ini udah lebih dari cukup banget. Dan di sini sama kayak yang di depan, pertama-tama yang pengen gue highlight adalah karpetnya. Iya, jadi karpetnya dia sama single tone sama beige kayak gini, dan dia empuk banget loh. Ini tuh plush banget, nggak kayak karpet-karpet mobil Jepang gitu. Ini rasanya kayak karpet premium Eropa. Jadi kalau kalian buka sepatu nyeker di sini gitu, ini tuh enak banget. Dia membelai kaki kalian dengan sangat empuk dan personal sekali gitu ya. Nice lah. Termasuk joknya ini juga. Ini jujur, ini gue baru pertama kali duduk di Teana yang generasi ini, dan gue merasa ini tetap salah satu yang ternyaman di kelasnya untuk baris keduanya, karena ini joknya tuh empuk dan gembung-gembung banget gitu. Kalian rasa tuh kayak duduk di sofa-sofa rumah mahal gitu ya. Jadi nggak kerasa kopong. Dia memeluk badan kalian, tapi not in a sporty way, but in a luxurious way gitu. Bahkan sampai ke bagian bolster sampingnya ini, dia nutupin sampai ke pilar fender sebelah sini gitu ya. Jadi kalau kalian pengen duduk lurus pun bisa, kalian pengen duduk agak nyerong begini, itu pun masih sangat nyaman banget. Termasuk juga under thigh supportnya ini lumayan maju. Jadi kalau kalian duduk tertopang sampai ke bagian bawah lutut sebelah sini gitu ya. Jadi nyamannya pol banget. Tapi kalau kalian bawa 3 orang di bagian belakang sini, walaupun di bagian tengahnya udah ada headrest yang bisa kalian naikin, hump di tengah sini itu gede banget. Jadi kalau kalian di sini, kalau duduknya kakinya di atas, hump itu agak nggak manusiawi ya, karena ini tuh tinggi banget. Otomatis kalian duduknya tuh jadi kayak posisi di strap gini gitu. Dan yang nyaman pastinya kan kakinya harus ke kanan dan kiri, makan legroom kanan dan kirinya gitu ya. Jadi yang pasnya memang untuk berdua aja, karena kalau kalian berdua di bagian belakang sini, kalian bisa turunin armrest yang tentunya udah kulit juga gitu ya, dan empuk banget. Ini posisinya tuh jadi enak banget sih, udah nyaman banget. Termasuk di sini pun ada untuk 2 buah cup holder. Iya, jadi kalau kalian berdua, kalian bawa cup holder, bawa minum maksudnya, bisa taruh di sini gitu ya. Jadi
udah oke banget. Penyimpanan di bagian belakang sini, selain 2 cup holder di sini, juga ada 2 buah seat back pocket di bagian masing-masing belakang joknya gitu ya. Jadi penyimpanannya udah cukup. Termasuk di bagian pintu, door trimnya itu masih tetap ngasih 1 buah bottle holder di bagian bawahnya. Di atasnya juga udah kulit-kulit dengan jahitan asli, ada aksen wood panel, ada aksen silver dan chrome, dan juga bahkan untuk bagian power window-nya itu switch-nya nyala. Iya, jadi kalau kalian malam, kalian nggak perlu ngeraba-raba, langsung kelihatan di mana posisi power window switch-nya. Nah, soal fitur, pertama-tama tentu di bagian tengah sini kalian dapat lubang AC, iya, karena kan Jakarta itu panas bos gitu kan. Kalian dapat AC di sini udah oke banget supaya kalian tetap merasa adem. Dan keademannya diteruskan lagi berkat adanya rear sunshade yang sudah elektrik, bisa kalian naikin turunin. Jadi nggak perlu khawatir dapat panas dari bagian belakangnya. Di atas kalian juga udah dapat reading lamp yang individual. Walaupun reading lamp ini ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapa. Tapi di bagian dalam sini juga terasa jadi jauh lebih lega dan airy berkat warnanya yang cerah dan adanya sunroof di bagian depan sini. Ini ngebantu banget supaya kabinnya itu terasa lebih mewah gitu ya. Jadi nyaman lah. Oke, lanjut bahas bagasi dari sini santai. Nah, untuk aksesnya itu ada 3 macam ya. Kalian bisa pencet langsung electric button di sini, atau pencet electric button yang ada di bagian driver seat, atau juga pencet langsung di bagian key fobnya kayak gini. Nah, ini kebuka. Memang belum power tailgate, tapi ya kan sedan gini ya udahlah ya. Dan di sini sendiri secara ruangan memang gue bisa bilang ini cukup besar gitu ya. Kalian bisa masukin 2 koper large di sini kalau nyusunnya bener, atau koper medium kalian bisa masukin 3,5. Ini tuh dia agak dalam, jadi benar-benar bisa efisien banget ruangannya. Termasuk semuanya di sini itu dilapis dengan material sejenis wool gitu, jadi sekaligus juga menjadi peredam. Memang dia masih ada load lip, tapi load lipnya untuk ukuran sebuah sedan dia masih acceptable, nggak yang tinggi-tinggi amat gitu. Sekaligus di sini masih ada false floor, kalian bisa angkat. Di dalamnya itu udah ada penyimpanan yang rapi banget, contohnya buat ban serep, ada dongkrak, ada toolkit dan segala macam, termasuk ada first aid kit juga yang semuanya tersimpan di bagian bawah sini. Ini pun ada lapisan kayak wul-wulan lagi gini ya, supaya menjadi peredam juga. Dan juga di sini kalau kalian butuh ruangan lebih besar lagi, kalian pun masih bisa ada push through ke bagian jok baris kedua. Caranya di sini ada strap di bagian atasnya, kalian tinggal tarik aja seperti ini. Kalau udah, memang ini agak terlalu jauh untuk kalian dorong, jadi kalian tetap harus ke depan untuk nurunin jok baris keduanya. Kalau udah, di sini langsung tembus ke bagian kabin baris keduanya, sehingga kalian bisa ngangkut item-item panjang seperti pralon atau 2x4 langsung ke baris kedua sini gitu ya. Jadi cukup praktis, walaupun lubang di sininya itu dia nggak gede-gede amat, tapi masih cukup lah. Termasuk juga di bagian belakang sini itu ada beberapa amenities, contohnya seperti ada 2 buah hook di bagian kanan dan kiri, yang ini cukup lucu karena hooknya bisa kalian angkat dan dia bisa menjadi tethering point buat kalian, contohnya ngekaitin net atau sejenisnya gitu ya. Jadi udah cukup oke. Dan juga karena mobil ini sudah dilengkapi dengan Bose audio, di bagian atas ini kalian bisa lihat ada ampli dan subnya gitu. Jadi suaranya itu udah bener oke banget di kelasnya, karena teman-temannya itu nggak ada yang premium sound di generasi ini. Walaupun di bagian sini ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapa. Walaupun ya fiturnya sangat banyak dan sangat nyaman sekali, namun karena ia kalah laku dibanding rivalnya pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 annoying kami temukan di Nissan Teana. Reading lamp depan dari Teana dia sudah LED dan itu sangat advance di era seperti ini. Tapi untuk bagian belakang di mana mostly owner Teana akan duduk, dia malah masih bohlam kuning seperti ini gitu ya. Entah ini disengaja supaya terkesan klasik gitu ya, tapi kayaknya kalau belakangnya LED juga bakal lebih proper ya nggak sih? Suara warning chime pas kalian pengen keluar kayak door warning gitu. Ya, suaranya suara ala waker-waker yang biasa ditemukan di mobil murah Jepang. Jadi kurang premium gitu. Biasanya di bagasi sedan itu kan kayak ada semacam coakan gitu ya di bagian dalam sini, atau coakan juga di bagian dalam sini gitu ya, sebagai grab handle di mana kalian pengen nutup bagasinya. Si Teana ini dia sama sekali nggak ada coakan untuk kalian pegang pada saat kalian ingin nutup bagasinya, sehingga kalian harus pegang bodi luarnya. Dan kalau Teana kalian lagi kotor, kalian pengen tutup bagasi, jelepnya tangan kalian langsung jadi kotor juga. Namun tenang, karena sebagai sedan besar underdog dari Jepang, tentunya mobil ini pasti punya banyak hal yang menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Nissan Teana.
Kap mesin dari Teana ini selain dia sudah hydraulic, jadi udah keren banget, ini pun peredamannya jauh lebih substansial dibandingkan rival-rivalnya. Gimana enggak? Sampai bagian pinggir-pinggir sini nih, sini gitu ya, nih pinggiran sono tuh kelihatan banget kan? Itu sudah dilapis material semacam wool gitu. Jadi peredamannya nggak hanya di firewall belakang, tapi sampai ke bagian fender, bagian samping-samping sini nih, semua dilapis peredaman yang membuatnya lebih silent. MID full colornya juga ada berapa quirks and features. Kalian bisa lihat di sana. Itu kan MID-nya itu ada gambar Nissan Teana, dan itu warna Teana kan silver ya. Warna Teana-nya bisa kalian ganti-ganti. Iya, jadi kalian tinggal pilih ke bagian setting. Dan di sini kalian scroll ke bawah sampai kalian menemukan body color. Nah, di sini ada silver, ada white, ada gray, ada black, sesuai mobil sekarang, ada beige, ada red, ada brown, dan ada blue. Dan tentunya kita pasti pilih yang red dong. Nah, kalau udah kita klik balik lagi, maka sekarang Teana sudah berwarna merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Selain lampunya udah HID projector, mobil ini juga satu-satunya di kelasnya yang sudah punya headlamp washer. Iya, jadi kalau kalian misalnya lagi hujan gitu ya, lampu kalian kotor atau gimana, kalian tinggal nyalain wiper, nyalain lampu, kemudian wash, maka dia akan otomatis ngebersihin lampu depannya. Camry dan Accord kalian nggak bisa begini kan? Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai Nissan Teana tahun 2016. Menurut kita, ini adalah mobil yang sekarang tuh agak sedikit terlupakan gitu ya di kelasnya. Karena kalau orang nyari big sedan Asia, itu pasti rata-rata kan nyarinya Camry yang image-nya tuh pejabat gitu kan. Atau Accord yang terkenal fun to drive buat para eksekutif yang memang seneng nyetir sendiri gitu ya. Padahal mobil yang satu ini, itu kenyamanannya luar biasa. Terutama untuk bagi yang disetirin. Dia lebih empuk, lebih refine dengan banyak fitur yang juga tidak dimiliki oleh Camry maupun Accord. Dengan sekarang harga second yang seperti gue bilang udah di bawah LMPV baru. Karena mobil ini sekarang bisa kalian tebus dengan harga 280-an juta nego. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Power Auto yang berlokasi di Ocean Park BSD yang udah pinjemin kita si Nissan Teana ini untuk kita ulas di Laknas Auto Jangki. Ini sendiri merupakan Nissan Teana terakhir yang dijual di Indonesia, karena untuk yang baru-baru itu tidak dimasukkan ke sini gitu ya. Dan bahkan di luar sana Teana tuh agak sedikit tenggelam. Hidupnya tuh cuma di Amerika dengan nama Altima yang bentuknya seperti ini. Jadi agak disayangkan pada hari ini yang gue bilang terkenal banget dengan kenyamanannya seperti itu. Kalau kalian tertarik, kalian bisa kontak langsung ke Om Jimmy dari Power Auto yang Instagram sebelah sini, atau nomor teleponnya langsung di bagian bawah sini, seperti itu. Karena ini pun kondisinya masih oke, kilometer pun masih jauh di bawah 100.000, jadi masih enak lah buat dipakai harian kalian, seperti itu. So, thank you banget Power Auto, dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknas Auto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknas_Koji sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan review-review yang kita lakukan, informasi terkini otomotif, dan tentunya jokes harian pasti akan menghibur kalian semua. Oke, sekian aja sih Nissan Teana 2016 yang mungkin agak terlupakan tapi sangat nyaman ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.